Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Afidsa Putri, NIM 20026027. Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baik, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah preservasi dan konservasi, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pencegahan kerusakan bahan pustaka. Pencegahan kerusakan bahan pustaka. Yang A, pencegahan kerusakan karena faktor lingkungan. Yang pertama, ada pencegahan kerusakan karena faktor temperatur dan kelembapan udara. Suhu yang ideal bagi perpustakaan adalah 20-24 derajat Celcius dengan kelembapan berkisaran antara 45-60% RH. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kondisi seperti yang direkomendasikan oleh Ogden adalah memasang AC 24 jam dalam sehari selama 7 hari dalam seminggu. Masalahnya timbul karena tidak semua perpustakaan mampu memasang AC karena biaya operasionalnya yang besar. Apabila AC dipasang hanya setengah hari, tentu saja akan menyebabkan kelembapan yang berubah-ubah. Kondisi seperti ini akan mempercepat kerusakan kertas. Jika dalam suatu perpustakaan sudah terlanjur memasang AC dan dioperasikan hanya setengah hari saja, karena pertimbangan biaya sebaiknya suhu diatur antara 26-28 derajat Celcius untuk mencegah terjadinya fluktuasi temperatur udara pada siang dan malam hari. Dan suhu tersebut cukup sejuk bagi manusia dan aman bagi bahan pustaka. 2. Pencegahan kerusakan karena faktor cahaya. Cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan, baik buku di ruangan koleksi, sebaiknya diletakkan jauh dari jendela atau tidak langsung mengenai cahaya. Untuk mencegah kerusakan karena cahaya lampu dapat dilakukan dengan memperkecil intensitas cahaya yang masuk ke ruangan koleksi, memperpendek waktu pencahayaan, dan menghilangkan radiasi ultraviolet. Untuk menghilangkan radiasi ultraviolet dari cahaya luar, dapat menggunakan UV filter film yang direkatkan pada kaca jendela, dan pada lampu dapat menggunakan UV filter tube yang disarungkan pada lampu. Untuk mencegah kerusakan oleh UV ini, sebaiknya ruangan penyimpanan bahan perpustakaan tidak lebih dari 75 watt. Pencegahan kerusakan karena faktor pencemar udara. Bahan pencemar udara seperti gas-gas pencemar, partikel debu, dan logam yang merusak kertas dapat dikurangi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ruangan menggunakan AC, karena dalam AC terdapat filter untuk menyaring udara dan ruangan ber-AC selalu tertutup sehingga mengurangi debu. Yang kedua, di dalam ruangan dipasang alat pembersih udara atau air cleanser. Di dalam alat ini terdapat karbon aktif yang menyerap gas pencemar dan yang terdapat filter untuk membersihkan udara dari debu. Yang C, menyimpan buku dalam kotak-kotak pelindung. B, mencegah kerusakan karena faktor biota. Tindakan preventif untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya jamur dan serangga adalah dengan memeriksa bahan perpustakaan secara berkala, melakukan pembersihan debu secara berkala pada tempat penyimpanan bahan perpustakaan, menurunkan kelembapan udara di ruangan koleksi agar tidak terlalu lembab, serta buku-buku tidak disusun terlalu rapat pada rak karena dapat menghalangi sirkulasi udara. Untuk mencegah hidupnya jamur dan serangga pada ruangan koleksi, sebaiknya buku-buku yang baru dibeli atau baru diterima dari pihak lain terlebih dahulu dilakukan fumigasi sebelum disimpan bersama-sama dengan buku yang lainnya. Untuk pencegahan, pada rak diletakkan bahan-bahan yang berbau untuk mengusir serangga seperti kapur barus, naftalen, paradichloro, benzena, atau PDB. Yang C, pencegahan kerusakan karena faktor manusia. Beberapa cara pencegahan yang dilakukan agar bahan perpustakaan terhindar dari kerusakan. Yang pertama, tempat penyimpanan atau rak. Tempat penyimpanan yang tidak memadai dan tidak memenuhi syarat akan menyebabkan kerusakan fisik dan kimia pada bahan pustaka. Tempat penyimpanan harus terbuat dari bahan yang tidak membahayakan bahan perpustakaan. Rak-rak buku harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar, cukup lebar untuk menyangka buku tanpa ada bagian buku yang menonjol. Rak yang paling bawah sekurang-kurangnya harus berada 10 cm di atas lantai untuk menjaga kemungkinan karena air jika ada pipa air yang bocor. Rak buku harus diletakkan pada ruangan ventilasi yang baik dan jarak cukup supaya mengembalikan buku dengan leluasa.
Kedua, penataan buku pada rak secara tegak. Penyusunan buku pada rak-rak harus ditopang dengan kuat dan sebaiknya tidak terlalu rapat satu sama lain. Buku-buku hendaknya tidak disusun pada rak-rak secara longgar karena akan roboh dan menimpa satu sama lain. Penyusunan buku pada rak sebaiknya disesuaikan agar mencukupi ruangan tempat penyimpanan buku. Buku-buku hendaknya tidak disusun rapat karena akan menyulitkan pada waktu pengambilannya. Buku-buku hendaknya tidak ditumpuk di atas buku lainnya pada waktu penyusunan di rak. Untuk jenis buku-buku yang tidak dapat diletakkan secara tegak, sebaiknya diletakkan secara horizontal di bagian tepi rak. Dengan cara ini akan menolong agar buku tidak menjadi rusak dan akan tetap kuat menempel. Metode penyusunan pada rak seperti ini sebaiknya dilakukan hanya untuk sementara waktu agar jilitan buku tetap baik, hendaknya tidak disusun melebihi pada bagian ujung. 3. Penataan buku secara mendatar. Bahan perpustakaan dapat disusun secara mendatar seperti contohnya map-map tebal dan lembaran-lembaran ukuran besar. Baiknya tidak disusun bertumpuk melebihi setengah dari tinggi tempat. Agar terlindung, sebaiknya dimasukkan ke dalam kotak atau box yang kuat. Rak-rak berupa laci yang dangkal dan dapat ditarik keluar dapat digunakan untuk penyimpanan bahan pustaka ukuran besar. Jenis rak ini akan menjamin pemanfaatan rak secara efisien dan juga dapat menghindari terjadinya masalah pada saat penyusunan dan pengambilan. Keempat, penyimpanan buku ukuran besar atau lebar. Jangan meletakkan buku yang terlalu lebar dengan posisi vertikal pada rak buku biasa, dan tidak mungkin menyediakan rak khusus untuk meletakkan buku-buku yang terlalu lebar di ruangan pengelolaan. Buku-buku seperti ini harus diletakkan mendatar atau direbahkan di atas meja. Pada saat mengambil salah satu di antaranya, buku-buku yang ada di atas harus dipindahkan dulu satu persatu. Kemudian setelah buku yang dimaksud diambil, buku-buku yang dipindahkan tadi dikembalikan seperti susunan semula. Yang kelima, pameran. Pemeliharaan bahan perpustakaan yang sedang dipamerkan adalah sangat penting. Penempatan desain lemari panjang harus memperhatikan beberapa faktor. Umumnya, lemari panjang di perpustakaan berbentuk seperti box segi empat yang bagian atasnya tertutup kaca. Bahan perpustakaan yang dipamerkan perlu dilindungi dari pencurian dan vandalisme. Kondisi lingkungan perlu dimonitor untuk mengetahui tingkat kelembapan dan suhu udara. Kelembapan udara tidak boleh lebih dari 60% RH. Cahaya dan kandungan ultraviolet harus ditekan serendah mungkin. Jilitan buku tidak boleh terlalu kuat dan kelembapan udara tidak boleh lebih dari 60% RH. Intensitas cahaya dan kandungan ultraviolet harus ditekan serendah mungkin. Jilitan buku tidak boleh terlalu kuat dan harus diletakkan pada alas yang lembut. Yang keenam, ada penjilitan kembali. Penjilitan yang kurang baik sering diterapkan pada buku-buku perpustakaan tanpa pertimbangan keselamatan informasi yang ada. Pustakawan harus turut memikirkan apa yang dibutuhkan oleh buku-buku dari jilitan dan harus tahu tipe jilitan baik bagi bahan perpustakaan. Yang ketujuh, ada penanganan. Bahan perpustakaan hendaknya terhindar dari makanan dan minuman, pencahayaan langsung, melipat buku sebagai pembatas, tidak menggunakan air liur untuk membuka halaman buku, boleh menggunakan karet gelang, staples yang berkarat, dan selotip. Yang kedelapan, ada reproduksi. Kegiatan reproduksi seperti reprografi, fotografi, fotokopi, dan digitalisasi merupakan usaha pelestarian informasi bahan perpustakaan, namun pelaksanaan yang kurang hati-hati akan dapat menimbulkan kerusakan fisik pada bahan perpustakaan, seperti melakukan fotokopi untuk buku-buku jilitannya yang sangat kuat, sehingga jilitan buku menjadi rusak dan bahan pustaka yang rapuh menjadi hancur. Ingin difotokopi, pastikan hanya jenis-jenis buku yang bisa dibuka penuh saja. Pencegahan kerusakan karena bencana. Bencana biasanya datang tak terduga dan di luar kemampuan manusia. Namun demikian, kita harus tetap berusaha agar kerusakan yang disebabkan bencana tersebut dapat ditekan sekecil mungkin. Oleh sebab itu, perlu adanya perencanaan kesiapan dalam menghadapi bencana. Demikian presentasi ini saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.